Hari ini, di hadapan kalian semua, putriku, Ayu Samudra, putri tunggal keluarga Samudra, telah kembali. Bagus, bagus. Mana mungkin? Aku ini Ayu Samudra. Ayo, mari masuk. Indah. Cepat pergi. Ada apa ini? Hendra Samudra? Aku ini Ayu Samudra. Aku tak bisa menjagamu lagi. Ini ayahmu. Ini liontin jiok peninggalan ayahmu. Ibu. Sebelum ibuku meninggal, dia menyuruhku mencari ayah kandungku, Hendra Samudra. Tapi rumah Samudra dijaga ketat. Bawa giok murahan, ini mau temui bos kami. Jangan lihat, cepat pergi. Menganggap usahaku sebagai lelucon. Sampai aku bertemu dengannya. Tolong aku. Bangunlah. Dia keracunan. Kuberikan darahku untuk penawarnya, membuatnya hidup kembali. Jasa selamatkan nyawaku. Tak bisa ku balas. Jika kau tak keberatan, hari ini aku jadikanmu kakak. Jangan. Aku, Indah. Pasti akan kubalas dengan nyawaku. Aku, Indah, akan balas budi dengan nyawaku. Berdirilah. Menolong orang itu tugasku. Mulai sekarang, kau adikku. Kakak, tahu tidak? Aku tak punya orang tua sejak kecil. Paman dan bibiku selalu menyiksaku. Tanpamu, aku pasti... Tak apa, kini ada kakak. Takkan biarkan mereka menindasmu. Kalau sudah temukan ayah, kita pulang bersama. Ayahmu di mana? Sebenarnya, ayah kandungku Hendra Samudra. Hendra Samudra? Maksudmu orang terkaya kota utama Hendra Samudra? Aku ke kota utama untuk mencarinya. Tapi rumah Samudra dijaga ketat. Di sekelilingnya ada kawat listrik. Menemuinya sangat sulit. Kak, biar ku bantu. Kau yang selamatkan nyawaku. Aku pasti membantumu. Tidak, ini terlalu bahaya. Jangankan melewati kawat listrik, walau harus lewati lautan api. Aku rela ambil risiko untukmu. Hati-hati. Kak, tunggu kabar baik dariku. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mapa? Berhenti! Siapa beraninya? Maling kecil dari mana? Seret dia keluar. Buat. Cepat, panggil dokter pribadi! Putriku, akhirnya kamu sadar. Kamu merasa bagaimana? Masih sakit? Harusnya ayah sudah lama menjemputmu. Maafkan ayah. Selama ini, ayah membuat kalian menderita. Aku... Tak perlu bilang apa-apa. Ayah mengerti. Sekarang, kamu hanya perlu istirahat. Ayah di sini akan menemanimu. Kalau ayahku masih hidup, pasti juga sebaik ini padaku. Dulu, setelah ayah pergi dari gunung, ayah tak sengaja kehilangan kontak dengan ibumu. Selama ini, tak ada hari tanpa ayah memikirkan kalian. Untunglah, kamu sudah kembali. Ayah pasti akan menebusnya. Oh ya, Ayu, bagaimana keadaan ibumu sekarang? Baik-baik saja. Tunggu. Dengan sifatnya,
Kalau tak ada masalah, mana mungkin dia rela membiarkanmu turun gunung sendirian? Katakan, siapa nama ibumu? Dia tak bilang padaku. Apa? Ibumu tak bilang padamu? Kepalaku sakit. Kenapa, Ayu? Sepertinya otakku rusak karena benturan. Jangan dipikirkan. Cepat berbaring. Atalion Tenkiok ini, buat apa khawatir? Sri Melati, tenanglah. Aku akan menjemputmu setelah putri kita diurus. Ini semua buatku. Kak, aku sengaja datang hari ini ucapin selamat pulang. Ini ginseng liar ratusan tahun. Buat perbaiki stamina, Kak. Emas ini untuk dibuat perhiasan. Dan mau atas namaku, ku berikan juga. Nanti baju, sepatu, tas, sesukanya, Kak. Aku nggak mimpi kan? Kamu memang perhatian. Tapi Putri Sulung Samudra, Bukannya aku. Ayah, sebenarnya aku mau bilang sesuatu. Rizky sering bilang Nona Ayu sangat memukau. Bertemu hari ini sungguh luar biasa. Ini Pangeran Rama. Keluarga Wijaya dan Samudra berteman lama. Kalian sudah bertunangan. Kalau kamu suka, ayah yang atur. Kalau kamu nggak mau, ayah nggak akan memaksamu. Ayah. Paman, tenang saja. Aku akan menjaga Ayu dengan baik. Ayu Samudra yang bertaruh nyawa antarkan itu aku. Aku memiliki semua ini sekarang. Gak terlalu berlebihan kan? Ayu, ayah juga punya kejutan untukmu. Hari ini, keluarga menyiapkan pesta perkenalan yang meriah. Di kota utama, para pejabat dan bangsawan akan hadir. Nanti, aku akan umumkan pada semua orang Putri Samudra telah kembali. Ayah. Abang, kenapa hari ini banyak orang? Hari ini pesta perkenalan Bapak Hendra. Mereka datang merayakan Bapak Hendra temukan putrinya. Bapak Hendra sudah temukan putrinya? Ya. Mustahil. Aku tak percaya. Indah pasti masih menungguku. Benar, nanti dia pasti perkenalkan aku di depan semua orang. Aku harus cepat bersiap. Indah, aku di sini. Indah. Terima kasih sudah datang. Hadiri pesta perkenalan putriku. Hari ini, di depan semua, putriku Ayu Samudra, putri tunggal keluarga Samudra, telah kembali. Bagus. Selamat. Semoga keluarga Samudra selalu makmur. Selamat. Mustahil. Aku ini Ayu Samudra. Ayo, silakan masuk. Indah. Ada apa ini? Hendra Samudra, aku ini anak kandungmu. Hari ini, aku umumkan setengah saham Samudra Group dipindahkan ke putriku Ayu Samudra. Setengah saham Samudra Group ini bisa beli satu kota. Bapak Hendra sangat manjakan putrinya. Ayu Samudra, karena Tuhan memberiku semua ini, aku takkan menyerahkannya padamu. Ayah kenapa? Ayah sakit kritis. Doktor bilang takkan bertahan 2 minggu. Nah, lalu bagaimana ini? Tak ada yang bisa obati. Aku sudah sebar kabar. Hadiah 10 triliun rupiah. Cari tabib penyelamat. Ayu, tenanglah. Kini kita sudah bersatu. Aku bisa tenang walau mati. Baguslah. Asal kau mati, identitasku takkan terbongkar. Pengemis dari mana ini? Semua, aku putri Bapak Hendra, Ayu Samudra. Dasar pengemis. Kalau kau putri Bapak Hendra, aku bos kota utama. Mau menipu. Tak beli baju bagus. Lihat gaya miskinnya. Orang ini jangan-jangan badut keluarga Samudra buat hibur kita. Indah, akhirnya kau datang. Aku tahu kau pasti menungguku. Cepat beritahu mereka, apa
Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau jadi Putri Samudra? Anjing gila dari mana ini? Anjing gila dari mana ini? Indah, kok kamu ingkar janji? Kan sepakat cuma antar barang. Aku Ayu Samudra, bukan Indah. Jangan asal ngomong. Kamu lupa aku yang selamatkanmu. Kamu lupa kita bilang saling menganggap saudari. Kamu lupa kamu bilang bersumpah akan balas budiku. Baru beberapa hari, kok kamu jadi begini? Pengawal, usir orang gila ini. Lepaskan aku, kalian! Aku putri kandung Hendra Samudra! Aku putri Samudra! Tunggu. Kau bilang kau putri asli. Apa buktinya? Benar. Tunjukkan buktinya. Aku. Kau punya leon tinggi. Kau punya foto bareng orang tuamu. Kau penuh luka demi bertemu keluarga. Kau penipu. Keterlaluan sekali. Tak ada apa-apa. Berani menyamar jadi putri sulung samudra. Kari mati. Bagus. Aku selamatkanmu. Kau membalas kebaikanku dengan kejahatan dan malah berbalik menuduhku. Sekarang mau merebut semua milikku. Kau benar-benar orang tak tahu diuntung. Kok bisa kau begini? Beraninya kau kurang ajar pada kakakku. Kok kamu bisa begini? Berani kurang ajar sama kakakku. Dia cuma penipu. Hendra Samudra, jangan tertipu. Aku ini putrimu. Ada apa ini? Foto dan leontin itu kuberikan padanya. Janjinya dia cuma bantu kirim barang. Tapi sekarang dia malah mau merebut identitasku. Ayah! Jangan tertipu olehnya! Siapa ayahmu? Putriku di sini. Aku tak peduli siapa yang menyuruhmu buat onar di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku tak buat onar. Barang tanda itu benar kuberikan padanya. Kau bilang barang tanda itu milikmu? Siapa di dunia ini yang sebodoh itu? Yang menyerahkan barang sepenting itu pada orang luar? Benar. Barang seberharga itu cuma orang bodoh yang kasih ke orang lain. Siapa lagi yang rela bertaruh nyawa buat bantu kirim barang? Kau jelas-jelas bohong. Benar. Putriku demi bertemu denganku. Panjak pagar listrik. Bahkan tertabrak mobil. Kalau bukan anak kandungku, siapa yang rela sejauh ini? Barang tanda itu memang milikku. Dan kuserahkan sendiri ke taman ayahku. Kau pikir dengan beberapa kata bisa balikan fakta? Biar ku beritahu, semua orang di sini tak ada yang percaya padamu. Intinya, kau cuma demi uang kan? Pengawal, beri dia uang. Sekarang pergi sana. Kakak terlalu baik. Uang kita biar dibakar buat orang mati, tak sudi diberikan padanya. Cepat lempar orang ini keluar. Aku tak mau pergi. Ayah, aku benar-benar putrimu. Aku ini Ayu, ayah. Aku ini Ayu. Ayah! Orang tuamu pasti juga bukan orang baik. Bisa melahirkan anak sialan tak terpelajar. Ayah, aku ingat. Sepertinya aku pernah menolongnya. Beraninya kau bahas. Jelas aku yang menolongmu. Tanpa aku, kau sudah lama mati. Aku pernah bilang padanya soal aku mau kembali ke ayah. Mungkin saat itu dia sudah berniat buruk. Sekarang dia manfaatkan pengetahuannya untuk menyamar jadi aku. Kau tak punya hati nurani. Dulu kau ambil tanda pengakuanku dan merebut identitasku. Sekarang kau ingkar aku menolongmu. Bahkan semua hal baik kau klaim untuk dirimu. Ternyata ini sifat aslimu. Mau menyamar jadi putri? Coba lihat di cermin. Dasar jelek. Kau tak pantas melayani putri sulung. Kenapa kau begitu kejam? Kakakku pernah menolongmu. Dasar kau tak tahu diuntung. Lihatlah dia yang kotor itu. Pasti dia sudah gila karena miskin. Tak tahu malu. Dasar kampungan yang suka berhayal. Mimpi jadi orang kaya. Aku ini Ayu. Dia yang menyamar. Dia juga yang tak tahu diuntung dan serakah. Ayah, lihat dia. Hari ini di depan semua orang, suruh dia beri aku penjelasan. Pengawal, pukul dia.
Ayah! Cukup! Cepat, minta maaf pada putriku. Aku tak salah. Wanita sepertimu masih bermimpi jadi putri kaya. Hari ini, aku gantikan orang tuamu memberimu pelajaran. Pukul sampai mati. Walau kau membunuhku, takkan mengubah fakta. Aku putrimu. Walau kau membunuhku, takkan mengubah fakta. Aku putrimu. Ayah! Ayah sakit parah. Jangan sampai marah. Kak, aku bawa ayah dulu. Jangan lepaskan wanita ini. Bawa ayah istirahat dulu. Biar aku yang urus. Aku sarankan cepat pergi sana. Aku akan beri uang. Jamin hidupmu nyaman. Walau aku mati hari ini, aku akan ungkap sifat aslimu. Baiklah, akan kukabulkan. Hendra Samudra! Selama ini, kenapa tak mencari kami? Tahu tak aku dan ibuku hidup bagaimana? Ayah, jangan dengarkan dia. Ibuku sudah mati. Selama ini demi menyelamatkanmu, dia mencicipi semua herbal di gunung. Racunnya terlalu parah. Dewa pun tak bisa menolongnya, ayah. Ayah, tak apa. Ku bawa ke rumah sakit. Dasar wanita, beraninya mengutuk ibuku. Pengawal, ikat dan pukul sampai pingsan. Cepat, buang ke sungai jadi pakan ikan. Ibuku Sri Melati. Hentikan! Apa yang kamu katakan tadi? Sebelum ibuku meninggal, dia menyerahkan liontin giok ini padaku. Dia yang menyuruhku mencarimu. Dia bilang kau pasti akan menyayangiku dan melindungiku. Ayah, buka matamu lebar-lebar. Aku ini putri kandungmu. Sri Melati, aku bersalah padamu. Terpisah 20 tahun lebih. Siapa sangka dengar kabarmu. Kita sudah terpisah dunia. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Kenapa ayah percaya penipu ini? Waktu itu ayah tanya, siapa nama ibumu? Kamu bilang dia tak bilang. Kenapa dia bisa tahu? Apa kamu bohong padaku? Sakitnya kepalaku, ayah. Waktu itu aku benar-benar tak ingat apa-apa. Ayah, biarpun dia tahu, tak aneh. Dia pasti sudah bersiap-siap. Dia menunggu ayah tertipu. Ayah, jangan percaya padanya. Ayah. Apa ayah mau percaya penipu dan curiga pada kakakku? Semuanya, apa benar ada putri yang nama ibunya sendiri tak dia tahu? Coba dengar saja, betapa konyol kebohongannya. Benar-benar pikir dengan bukti ini bisa menipu orang lain? Pengawal, periksa DNA. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang menipuku. Siapa sebenarnya yang menipuku? Yang asli tak bisa dipalsukan. Yang palsu tak bisa jadi asli. Aku setuju diperiksa. Makin cepat, makin bagus. Ayah, jangan periksa aku. Bukankah ayah berjanji hari ini di depan semua orang akan mengaku aku putri ayah? Kenapa hari ini ayah percaya penipu ini? Dia sudah menindasku sampai ke rumah kita. Ayah malah mau periksa aku. Kalau aku diperiksa, pasti orang akan mengejekku. Mereka akan bilang, hari pertama aku diakui ayah malah meragukan identitasku. Bagaimana aku bisa angkat kepala nanti, ayah? Ayo, bangunlah. Kita ayah dan anak berpisah 20 tahun. Kalau tak diperiksa, nanti akan ada banyak orang yang datang menyamar. Bagaimana? Lebih baik diperiksa agar tak ada masalah di kemudian hari.
Ayah, aku banyak menderita di desa. Aku pikir setelah bertemu ayah, aku tak perlu menderita lagi. Tak kusangka. Jangan sok sedih. Tadi saat menyamar jadi Putri Sulung, bukannya kamu sangat sombong? Kenapa sekarang tak berani? Benar, Mas asli tak takut diuji. Kalau asli, apa salahnya diperiksa? Iya, tadi Bapak Hendra memberi setengah aset samudra padanya. Jangan sampai salah orang. Selanjutnya, kau harus menanggung akibat perbuatanmu. Paman Hendra, sebaiknya kita tes DNA. Lagi pula, yang ingin ku persunting adalah Putri Samudra yang asli. Ayah. Ayu, tenanglah. Setelah ku cari tahu kebenarannya, penyamar itu pasti akan dihukum berat. Nanti ayah akan mengganti rugi padamu. Benar, Kak. Tes ini bisa membersihkan namamu. Baiklah, kalau mau tes, ya tes. Aku tak takut apa-apa. Namanya Indah. Tuliskan namanya jelas. Jangan sampai salah. Ayah, aku ini Ayu. Apa ayah sungguh demi penipu ini ingin mengorbankan ikatan ayah dan anak kita? Sudah begini, masih pura-pura. Tak perlu tunggu hasilnya. Biar ku bongkar kedokmu sekarang. Semua orang di sini datang untukku. Kau pikir kata-kata penipu sepertimu akan ada yang percaya? Kau terus bilang kau putri ayah. Tapi aku tanya, kapan ayah dan ibu bertemu? Kapan kau lahir? Asalmu di mana? Sebelum hasilnya keluar, aku takkan jawab pertanyaanmu. Kau tak mau jawab atau tak bisa jawab? Pertanyaan semudah itu tak bisa dijawab. Jangan-jangan dia palsu. Karena kau tak bisa jawab, biar ku bilang. Ayah dan ibu bertemu April tahun 2000. Aku lahir Agustus 2002. Asalku di Gunung Seribu Herbal. Di gunung itu penuh dengan berbagai herbal. Dan herba penyelamatmu juga dipetik dari sana. Jangan asal ngarang! Ya benar. April tahun 2000, aku ke Gunung Seribu Herbal, meneliti herbal. Aku dan Sri Melati pertama kali bertemu saat itu. Saat aku pergi, dia sudah hamil. Nama Ayu itu kuberikan saat musim gugur tahun itu. Bulan musim gugur terangi malam tanpa tidur. Perpisahan di dunia membawa kerinduan. Kau ternyata tahu. Ibu bilang nama Ayu ini mengandung rindumu pada kami. Ayu. Ayah, aku Ayu. Jangan percaya penipu ini. Ayah. Kalau aku penipu, mana mungkin asal-usul nama aku tahu dengan jelas? Kau datang bersiap, wajar saja kau bisa bilang begitu. Lagi pula, tadi aku diam, bukan karena tak tahu, tapi ingin lihat apa trikmu sebenarnya. Aku tak menyangka, demi menggantikanku, kau sungguh bersiap matang. Iya, ayah. Tunggu hasilnya saja. Berapa lama lagi hasilnya keluar? 30 menit. 10 menit. Kabari mereka. Hasilnya harus keluar dalam 10 menit. Ucapanmu tadi, siapa saja yang bisa cari tahu. Kamu tak punya bukti. Cuma omong kosong, takkan ada gunanya. Lihat baik-baik. Sekarang sudah cukup. Buktikan identitasku, kan? Ayah, apa ayah masih belum percaya padaku? Tanggal dan tempat lahirnya cocok. Tak salah. Kartu identitas juga bisa dipalsukan, ayah. Berani tunjukkan milikmu? Aku... Kartu identitasku tadi di jalan tak sengaja jatuh. Aku punya liontin giok. Liontin giok di tanganku, aku yang asli. Kartu identitas itu apa artinya? Kartu identitas bisa dipalsukan, tapi liontin giokku ini unik. Baik, liontin giok bisa kau rebut. Tapi kenanganku tentang ibuku tak bisa kau rebut sedikit pun. Kau bilang kau putri asli, putri ibuku. Lalu apa kau tahu pakaian kesukaan ibuku dan gaya rambutnya? Apa kau tahu kenapa ibu suka makan kepala ikan? Karena ibu tak rela makan, dia selalu berikan padaku. Mana mungkin kau tahu selama ini ibuku, demi menyelamatkan orang,
minta orang beli obat dan alat ke kota. Bahkan tak makan minum dan pinjam banyak uang. Apa kau mengenalnya? Begini, aku cuma tanya satu. Kamu tahu bunga kesukaan ibuku? Bunga kesukaan ibuku? Kenapa aku harus kasih tahu? Kalau kamu anak Sri Melati, kamu tak mungkin tak tahu. Kak, jangan paksa ingat kalau tak bisa. Kakak baru keluar RS. Jaga kesihatan. Aku pusing, Ayah. Kamu sungguh tak tahu. Seingatku, Ibu bilang dia suka melati atau teratai. Sepertinya bukan. Aku sungguh tak ingat apa-apa. Pusing sekali. Ibuku sama sekali tak suka bunga karena dia alergi serbuk sari. Benar. Aku sungguh tak tahu. Kepalaku sakit sekali. Kepalaku sakit. Konyol sekali. Mana ada amnesia tapi lupa ibunya? Benar, kenapa dia tak lupa dia Putri Samudra? Kamu sungguh anakku dan Sri Melati? Kamu benar-benar putriku dan Sri Melati. Ayah, jangan cepat putuskan. Ayah sudah tertipu olehnya. Dia memanfaatkan saat aku terluka, saat ingatanku kacau. Dia sengaja cari celah. Ayah, kalau aku bukan putri ayah, mana mungkin aku mengorbankan nyawaku menembus kawat listrik dan hampir ditabrak mobil ayah. Lalu dia, apa yang dia lakukan? Iya, Ayah. Demi bersatu dengan kita, kakak benar-benar mengorbankan nyawanya. Ayah, dia bikin ayah muntah darah. Dia tak peduli pada ayah. Tapi aku, saat lihat ayah muntah darah, aku ingin membunuhnya. Ayah, aku yang benar-benar peduli. Tunggu hasilnya keluar. Semua akan terungkap. Sejak kecil aku tak punya ayah, lalu menderita. Kukira setelah pulang akan membaik. Tapi ayah sekarang malah mau mengakui penipu ini jadi putri. Kak, Ayah juga pikirkan yang lebih besar. Dia takkan sengaja menyudutkanmu. Hari ini kau benar-benar perlihatkan padaku apa itu maling. Teriak maling. Sejak kecil kau punya segalanya, tapi aku tak punya apa-apa. Sekarang aku cuma punya ayah. Kenapa kau masih mau merebutnya? Indah, kau tak sadar siapa yang menyamar. Kau terus mengelak hanya karena kau merasa bersalah. Kau memaksaku ke jalan buntu. Hari ini tak ada yang selamat. Lepaskan dia! Pengawal! Cepat baluti luka Putri Sulung! Ayah! Hampir lupa. Ibu bilang, ayah juga punya tanda lahir ini. Benar. Ayah, pasti dia tahu belakangan. Dia sudah selidiki ibuku, pasti juga selidiki ayah. Kau ngapain? Ternyata kau penipu. Kau! Hanya karena tanda lahir ini, apa buktinya kau yakin? Dia putrimu? Karena keluarga Samudra punya tanda lahir yang sama. Sekarang, apalagi alasanmu? Ini gen keturunan ini tak muncul padaku itu wajar. Hanya karena tanda lahir ini tak membuktikan apa-apa. Kau masih saja membantah. Kau menyamar jadi putriku, merebut identitasnya, merebut barang buktinya, membuat ayah dan anak tak bisa saling mengenali, membuat semua orang menyalahkannya, salah paham padanya, membuat putriku menderita ketidakadilan yang begitu besar. Aku... Ayah. Pergi! Ini semua salahmu. Ayahku sudah tua dan sakit parah. Kau menipunya. Kau tidak punya hati nurani. Hari ini, aku takkan melepaskanmu. Menemukan putri itu berita baik. Kau yang terus ikut campur sampai jadi begini. Kalau Ayu tak takut kehilangan ayahnya, setengah kekayaan keluarga Samudra bukankah akan jatuh ke tangan orang luar sepertimu? Benar, sangat licik. Orang sepertinya demi uang, apa saja yang tak bisa dia lakukan. Ayu, ini salah ayah. Tak langsung mengenalmu. Mama sangat percaya padaku. Saat terakhir, dia yakin mengantarmu. Maaf, ayah hampir menyakitimu. Ayah, akhirnya ayah percaya aku putrimu. Ayah percaya kau putri baik, ayah. Ayah takkan salah lagi. Ayah, ayah salah orang. Ini semua perangkapnya. Aku sumpah, aku putrimu. Indah, apa maumu sebenarnya? Kau kan lihat tadi betapa parahnya ayahku. Meski dia bukan ayahmu, tapi dia merawatmu selama ini.
Kau tak tahu balas budi? Jelas dong, kalau ayahku tak merawatku, masa merawatmu? Dengar ya, kalau bukan karena kau, ayahku pasti baik-baik saja. Hari ini dia hampir mati karena kau. Ayahku tadinya baik-baik saja. Hari ini kau hampir membunuhnya. Diam kau! Ayu, katakan, kau mau mengapakan dia? Kak, bukannya tadi dia bilang mau membuangmu ke danau untuk dijadikan umpan ikan? Cara itu sangat kejam. Menurutku cocok sekali untuk dia. Rizky, kau gila? Aku ini kakakmu. Jangan begini padaku. Kau sungguh tak tahu diri. Tunggu hasilnya. Itu akhir hidup. Sudah begini masih bermimpi. Tak tertolong. Ayah, aku yang menyelamatkan nyawanya. Nyawa bukan mainan. Kita tak berhak putuskan nyawa orang. Hatinya memang kejang, tapi nasibnya memang kasihan. Lagi pula, aku sudah kembali ke ayah. Lepaskan dia. Jangan sok baik di sini. Kau merebut identitasku, merebut keluargaku. Sekarang malah menyuruhku pergi. Cepat pergi. Kakakku baik hati melepaskan. Aku mesti menahan amarahku. Jangan paksa aku bertindak. Rizky, aku benar-benar bodoh. Kalian semua ditipu olehnya. Aku berani bertaruh dengan kalian. Kalau aku yang palsu, aku akan bersujud minta maaf padanya. Aku akan potong rambutku dengan gunting, jadi biarawati untuk menebus dosa. Ayah, kalau aku membohongimu, pukul aku dengan tongkat. Aku tak akan mengeluh walau mati. Menginginkan yang bukan milikmu, akhirnya kau akan menanggung akibatnya. Tapi jika terbukti kau yang palsu, kau harus menanggung penderitaan sepertiku. Aku sudah memberimu jangan keluar. Kenapa kau masih keras kepala? Kenapa? Tak berani bertaruh? Dasar penipu anak yatim piatu. Baik, aku terima taruhanmu. Hasil DNA sudah datang. Hasil DNA sudah ada. Nawal, cukur habis rambutnya. Bukannya dia mau jadi biarawati. Kabulkan keinginannya hari ini. Apaan ini? Apa-apaan ini? Aku putri aslinya. Putriku baik hati melepaskanmu. Tapi kamu malah keras kepala. Hari ini ku buat kau sadar sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Ayah, ada yang salah. Apa? Ayah, aku putrimu. Lepaskan dia. Hasilnya sudah keluar, kan? Laporannya tak bisa dipalsukan. Kau penipu. Untung aku sudah duga akan terjadi begini. Jadi, aku sudah menyuap dokter. Pasti kau yang mengacaukannya, kan? Kenapa? Kebohonganmu ketahuan. Sekarang mau bikin kebohongan lagi. Tak ada yang percaya padamu. Ayah, pasti dia. Cukup! Dokter itu di bawah pengawasan kita saat mengambil sampelnya. Tak mungkin salah. Ayah! Tangkap dia! Ayah! Ayah! Beraninya menyamar jadi aku. Kau pasti jadi biarawati. Berani menyamar jadi aku. Kau pasti jadi biarawati. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ayah! Jangan. Lepaskan aku kalian! Ayah, bintik lahir di pergelanganku. Dan pengetahuanku tentang ibu cukup membuktikan aku putrimu. Kalau aku palsu, mana mungkin setuju tes DNA? Benar kan? Itu kan cari mati. Cuma karena dia gila. Ada apa ini? Tuan muda, dia keponakanku. Sejak kecil dia licik. Selalu cari ayah yang kaya. Beraninya kau sampai ke keluarga samudra. Ngomong apa kau? Aku tak kenal kalian. Dasar kau tak tahu diuntung. Aku dan pamanmu membiayaimu. Kenapa kau malah selalu menipu orang? Keluargamu sudah datang. Masih mau menipu? Mereka berdua pasti kau suruh menjebakku. Kita tak pernah tenang. Kenapa bilang aku keponakanmu? Karena aku tahu di ibu jari kirimu ada 3 tahi lalat sejajar. Berani tunjukkan ke semua? Tengahnya besar, kedua sisinya kecil. Kalau bukan keluarga, siapa ingat semendalam ini? Ayah, mereka pasti sekongkol dengannya. Tahi lalat di tanganku pasti Indah yang kasih tahu. Aku takkan percaya kata-katamu lagi. Anakku dengan susah payah kembali padaku. Kamu hampir buat kami ayah dan anak jadi musuh. Pak Hendra, semua salah kami yang terlalu manjakan. Makanya dia jadi begini. Hari ini, harap anda menghukumnya berat agar dia jera. Benar, Pak Hendra. Janganlah anda berlembut.
Di depan banyak orang, kau hampir hancurkan pesta putriku dan menipu semua orang. Keluarga Samudra, di mana harga dirinya? Jika tak menghukummu hari ini, orang akan menganggap keluarga Samudra mudah ditindas. Bagus. Kau suka jadi putri, kan? Aku pasti bakar banyak uang kertas untuk mewujudkan mimpi indahmu. Harus dijadikan contoh agar tak ada yang berani menyamar lagi. Bagus. Sampah masyarakat harus dihukum berat. Benar, hukum berat. Harus dihukum berat. Benar. Harus dihukum berat. Ayah harus tegakkan keadilan untukku. Aku mau dia berlutut minta maaf padaku. Aku mau dia cacat. Aku mau dia dibiarah menyesal seumur hidup. Ayah, percayalah. Aku benar-benar putrimu. Kau masih belum menyesal. Tadi kau pakai tanda lahir di pergelanganmu, hampir menipuku. Hari ini aku akan patahkan lenganmu untuk membalas dendam putriku. Penawar! Jangan! Ayah jangan sampai luluh. Ayah lupa tadi aku sangat dianiaya. Kalau laporan tes itu tidak datang tepat waktu, yang dihajar di sana sekarang pasti aku. Aku ini putri kandung ayah. Indah, sia-sia aku mau melepaskanmu. Tak kusangka kau balas budi dengan kejahatan, membiarkannya memukulku. Apa kau tahu jika dia tahu kebenarannya, betapa sakit hatinya? Kau sangat kejam. Perhatikan dirimu sendiri dulu. Ayah, aku sarankan ayah jangan terus salah. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Kita sudah buang banyak waktu demi penipu ini. Baik, hari ini kita akhiri. Kupukul kau karena serakah. Pura-pura jadi putriku. Menipu di depan umum. Pukul dia! Dasar pantas! Kupukul kau karena kejam. Mengadu domba kami. Menyakiti hati putriku. Bunuh penipu ini! Bunuh dia! Kupukul kau karena munafik. Mengatasnamakan ibunya. Menipu perasaanku. Menyakiti hatiku. Bukankah kau tabib agung? Kulihat tanganmu dipatahkan. Bagaimana kau bisa menyelamatkan orang? Berlutut. Minta maaf pada putriku. Aku ini putrimu. Aku ini putrimu. Kubunuh kau. Ibu lihat kan? Inilah orang yang katamu akan melindungiku. Masih pura-pura. Dasar wanita gila. Ibu benar-benar salah mencintai orang. Saat mati, dia masih ingat kebaikanmu. Tak kusangka kau tak bisa bedakan benar salah. Putri kandungmu di depanmu, kau tak bisa kenali. Hanya karena beberapa kata, kau anggap aku musuh. Bahkan patahkan tanganku. Jika ibu tahu ini, dia pasti menyesal menyuruhku mencarimu. Dan menyesal mengenalmu seumur hidup. Diam kau! Kalau bukan karena kau, ibu takkan menanggung beban sepertiku. Dan hidup menderita seumur hidup. Hendra Samudra, kau ini pendosa. Berani bicara lagi, aku akan robek mulutmu. Sejak kecil, aku selalu mimpikan ayah. Aku berpikir, sosok seperti apa dia sebenarnya? Cepat tutup mulutnya! Apa dia akan mencintaiku dan melindungiku? Terima kasih atas perbuatanmu hari ini, yang membuatku benar-benar kecewa. Kau tak pantas jadi pria ibu, apalagi jadi seorang ayah. Ayah! Ayah! Cepat bawa ayah ke rumah sakit. Sudah terlambat. Ini semua salahmu. Kau buat ayahku jadi begini. Kau masih berani menolongnya. Ku bayar kau dengan darah. Tuan muda, ke rumah sakit memang terlambat. Minimal setengah jam. Segera siapkan helikopter. Helikopter paling cepat 10 menit. Keadaan Pak Hendra maksimal tahan 10 menit. Jika darah naik ke otak, dia pasti mati. Bisa tolong ayahku? Aku tak sehebat itu.
Hadirin sekalian, jika ada yang bisa selamatkan ayahku, keluarga Samudra pasti beri imbalan besar. Tuan Muda, tabib agung yang dicari di seluruh negeri sekarang ada di sini. Cepat, bawa ayahku ke kamar. Dalam 1 menit, suruh mereka muncul. Kalau tidak, ku buat mereka mati bersamanya. Jangan sentuh ayahku. Pembawa sial, pergi! Tabib 1000 herbal, tabib darah, guru medis tiba. Tak ada herba di dunia yang tabib 1000 herba tak tahu. Minum 3 mangkuk ramuan, Yama pun harus mengalah. Darah tak lancar, 3 jariku bisa mengatasinya. Nadi yang kutelusuri lebih banyak dari garam kalian. Tak ada nadi yang bisa mengalahkan. Guru, cepat periksa ayahku. Masih bisa ditolong? Biar aku duluan. Kawan! Guru, bagaimana ayahku? Gejalanya herba biasa takkan cukup. Biar aku saja. Tabib Agung, tolong selamatkan ayahku. Darahnya kacau. Organnya rusak. Puluhan tahun praktik tak pernah lihat kondisi ini. Aku tak bisa bantu. Kalian cuma bisa disebut tabib 1000 herbal dan tabib darah. Akhirnya guru medis yang bertindak. Guru, asal bisa selamatkan ayahku, aku akan beri apapun. Lihat saja. Guru, bagaimana ayahku? Gawat. Nadinya sangat kacau. Tak bisa dianalisis. Dewa pun tak bisa. Apa katamu? Coba pikirkan cara. Bahkan para tabib terkemuka tak bisa apa-apa. Sepertinya. Aku bisa menyelamatkannya. Pergi! Tabib terhebat saja tak bisa. Kau pikir kau siapa? Dasar gadis kecil, benar-benar konyol. Apa? Tak ada yang bisa selamatkan ayahku? Menurutku, hanya pewaris tabib jarum yang bisa selamatkan ayahmu. Benar. Kabarnya 1 jarum bisa sembuhkan, 3 jarum bisa menghidupkan. Mana aku bisa cari orang legenda? Tak perlu. Aku ini pewaris tabib jarum. Kau bicara apa sih? Gagal menyamar jadi putri asli. Sekarang mau menyamar jadi tabib agung. Siapa di sini yang tak tahu kau cuma penipu? Benar sekali, dia cuma penipu. Tak paham ilmu medis. Aku tahu. Kenapa hatimu begitu kejam? Ayahku cuma memukulmu 2 kali. Kau malah mau membunuhnya. Ku dengar, pewaris tabib jarum bersembunyi di gunung. Hanya menolong orang miskin. Tak pernah turun gunung. Pengawal, tangan penipu ini. Patahkan keduanya. Aku benar-benar bisa menyelamatkannya. Sudah terlambat, Bapak Hendra. Maksimal bertahan 3 menit. Kalau kalian terus begini, dia benar-benar akan mati. Biar aku. Kau penipu sepertimu bisa mengobati, semua orang di dunia bisa mengobati. Jangan buat onar. Masih kurang masalah yang kau buat. Kalau gagal cari uang, jangan celakai orang. Kalau kau biarkan gadis ini mengobati, itu mempermalukan kami. Dasar tabib payah, sendiri tak becus. Masa melarang orang lain? Kalau kau bisa mengobati, aku akan keluar dengan jalan mundur. Dengar ya, aku takkan biarkan kau sentuh ayahku. Kalau bukan karena kau, penyakitnya takkan kambuh. Jangan biarkan dia mengobatinya. Hendra Samudra harus mati. Nadinya sangat lemah. Sebentar lagi berhenti. Paling lama 1 menit. Tuan Muda, cepatlah putuskan. Ayah, aku anak Nurhaka. Samudra Pharma tak bisa tanpa ayah. Ayah, jangan mati. Meski kau tak percaya, aku harus penuhi wasiat ibuku. Kau ayahku. Takkan kubiarkan kau mati di depanku. Rizky, kalau aku gagal menyelamatkannya, bunuh atau siksa, terserah padamu. Rizky, jangan percaya dia. Dia cuma mau balas dendam, sadarlah. Tak ada waktu. Biar dia coba saja.
Biar dia obati. Kalau kau gagal menyelamatkannya atau berani macam-macam, ku buat kau menderita. Ini kan konyol. Kamu ngapain sih? Tak pernah lihat tusuk jarum begini. Ini bukan nyelamatin, sama sekali tak profesional. Tuan Muda, cepat hentikan dia. Ini jelas ilmu hitam. Tusuk jari kaki sama dengan memutus jalan reinkarnasi Bapak Hendra. Saat dia meninggal, rohnya akan terjebak di tubuh. Tak bisa reinkarnasi selamanya. Tutup mulutmu! Jangan celakai ayahku lagi. Asal kau tahu, ayahku baru mengakuiku hari ini. Malah kau bunuh, hari ini aku akan balas dendam untuk ayahku. Kau kasih apa? Jawab. Racun apa yang kau kasih ke ayahku? Jawab dong. Gawat, sekarang benar-benar tak tertolong. Sudah diobati, kenapa belum ada reaksi? Gawat, nadi sudah berhenti. Gawat, nadi sudah padam. Apa? Ku bilang, jangan biarkan diobati. Kau tak percaya. Sekarang benar-benar tamat. Dia tak apa. Obat ini terlalu kuat. Sedang memaksa membuka meridiannya. Nadi sementara tertutup. Ini efek pil kehidupan yang hancur lalu bangkit. Omong kosong! Resep pil kehidupan sudah hilang ribuan tahun. Bagaimana kau punya? Obat ini karya seumur hidup ibuku. Tenanglah. Ini benar pil kehidupan. Kalaupun benar, percuma. Orang biasa tak tahan kekuatan obat ini. Meridian Bapak Hendra sudah hancur oleh obat ini. Tak tertolong. Tenanglah, aku baru pakai jarum perak menekan nadi vitalnya. Tak sampai 1 menit, racun akan dikeluarkan dan organ tubuhnya akan normal. Dia sudah mati, kau masih ngawur. Benar. Nadi Bapak Hendra padam. Tak kusangka, orang terkaya kota utama malah dibunuh penipu. Paman mati tak adil. Semua karena kau. Kalau bukan karena kau, ayahku tak akan mati. Pengawal, patahkan kedua tangannya. Biar aku akan balas dendam untuk ayahku sendiri. Ayah. Aneh sekali. Tidak mungkin. Apa yang terjadi pada aku? Ayah bikin aku takut tadi. Ayah hampir mati tadi. Aku Benar-benar sadar. Pak Hendra, Tuan Muda. Ada terapi ekstrim tradisional. Bisa buat orang yang sekarat sadar sebentar. Sebenarnya itu cuma membaik sesaat. Pak Hendra, nanti Anda akan menderita 100 kali lipat. Dia cuma mau kabur pakai cara ini. Jangan sampai kalian melepaskannya. Benar. Ayahku baru sadar. Kau malah mengutuknya. Cari mati. Rizky, dia pasti pakai ilmu hitam. Kau tidak, mana mungkin ayah sadar secepat ini. Kita pantau saja dulu. Ayah, bagaimana perasaan ayah sekarang? rasanya tubuhku jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ayah! Syukurlah, ayah. Aku kira aku akan kehilangan ayah. Ayah! Selamat Pak Hendra, Tuan Muda. Pak Hendra, sekarang aliran darah lancar, penyakitnya sudah sembuh total. Nanti akan seperti orang normal. Tak ada lagi ancaman nyawa. Siapa tabib agung yang menyelamatkanku? Dia yang menyelamatkanku? Rizky, kamu salah. Mana mungkin dia? Jelas ini jasa 3 tabib agung. Dia cuma cari kesempatan. Cuma asal-asalan. Dan dapat untung cuma-cuma. Benar, dia tak paham medis.
Tapi... Rizky, kamu pasti salah. Dia menipuku dari awal. Aku tak percaya dia yang menyelamatkanku. 3 tabib agung, kalian selamatkan ayahku. Kekayaan besar ini, kalian harus terima. Ini, saya tak mampu. Tadi untuk penyakit Bapak Hendra, saya tak ada cara. Ini semua berkat gadis ini. Benar, Bapak Hendra. Kalau hari ini dia tak ada, Anda takkan bisa sadar. Sepertinya dia memang pewaris tabib jarum. 3 jarum kehidupan, sungguh luar biasa. Apa katamu? Pewaris tabib jarum. Benar. Ini, teknik jarum ini ternyata sama dengan terapi Sri Melati. Sangat identik. Nona, maaf. Tadi kami meremehkanmu. Tak kusangka usiamu segitu bisa sehebat ini. Kami sangat kagum. Dia cuma beruntung saja. Keluarganya sudah buktikan dia tak bisa medis. Padahal ayahku beruntung dan sadar sendiri. Aku lihat, kenapa kau terus memusuhinya? Sudah sembuh masih tak terima. Bapak Hendra, apa dia ayah kandungmu? Lengannya terluka. Cepat periksa dia. Baik, baik. Siapa bajingan yang memukulnya? Kalau dipukul lagi, lengannya bisa cacat. Sembuhkan dia dengan cara apapun. Berikan hadiah besar jika sembuh. Kenapa ayah menolongnya? Ayah lupa bagaimana dia memperlakukanku. Bapak Hendra, karena Anda sudah sembuh, mohon maafkan kesalahanku dan lepaskan aku. Ilmu pewaris tabib jarum hanya untuk kerabat. Dulu dia menyembuhkanku dengan teknik jarum ini. Apa kau benar anakku dan Sri Melati? Apa kau benar anakku dan Sri Melati? Entah benar ataupun salah, aku tak mau jelaskan lebih. Aku cuma mau pergi dari tempat ini. Cepat pergi! Ikut kami. Ayo! Lepaskan, aku tak kenal kalian. Lepaskan dia! Panggil dokter yang buat laporan ke sini. Segera! Tidak, ayah. Ayah sudah curiga padaku sekali. Masih mau curiga lagi? Kenapa nasibku sedih sekali? Ayah sangat membenciku. Baik, aku pergi. Ada apa dengan laporan tes itu? Tak mau mati. Jujurlah padaku. Pak Hendra, aku jujur. Indah yang menyuruhku. Dia putri kandung Anda. Ampuni aku, Pak Hendra. Pak Hendra, kami juga dipaksa. Sebenarnya Indah keponakanku. Dia bukan Putri Samudra. Benar, Pak Hendra. Semua ulah Indah. Dia bilang kita bisa kaya. Tapi sekarang dia bawa kita ke jurang. Segera tangkap wanita indah itu. Bawa dia kembali. Rencananya sangat besar. Kita semua dimanfaatkan. Bikin kesal. Nona Ayu, sungguh kasihan. Semua salahku. Tak bisa bedakan benar salah. Terus salah. Anggap penjahat itu putriku. Kenapa kau masih menolongku? Nyawa hancuranku ini mati 100 kali pun tak bisa menebus semua penderitaan yang kuberikan padamu. Bersatu denganmu adalah wasiat ibuku dan juga impianku selama ini.
Apa kau sungguh berpikir aku sangat menginginkan status putri ini? Ayu, aku bersalah padamu. Aku tak berharap kau memaafkanku. Aku hanya berharap kau beri aku kesempatan menebusnya. Kau tadi berapa kali kau pukul putriku? Sekarang pukul aku semua. Ayah, jangan. Lepas. Ayah, kalau melarang, kau ikut dihukum. Pukul kuat. Kau tak makan? Cukup! Nyawamu baru selamat. Jangan disia-siakan begini. Ayu, maafkan ayah. Ayah tak sengaja. Ayah hanya tak ingin putri kandungku sendiri dibuli. Ayah salah percaya padanya. Percayalah, ayah sungguh sayang padamu. Apa yang seharusnya dan tak seharusnya dikatakan sudah kubilang semua. Kau tak percaya padaku. Lagi pula sudah dipukul. Ngomongin ini tak ada gunanya. Aku tak mau terus terjebak kenangan menyakitkan ini. Semua sudah berlalu. Kak, tunggu saja. Aku akan buat orang yang melukaimu membayar. Tuan Muda, ini semua rencana indah. Kami tak terlibat, Tuan Muda. Benar, Bapak Hendra, kami juga korban. Ya. Kalian berdua menyertainya. Sama pantas mati. Tenang, giliran kalian segera tiba. Kakak, tolong selamatkan aku. Aku tak punya orang tua sejak kecil. Paman dan bibi juga tak baik padaku. Aku hanya ingin punya keluarga. Aku sangat ingin dicintai dan disayang. Makanya aku berbuat salah besar. Aku sungguh tak sengaja. Sungguh tidak. Kamu tak punya ayah sejak kecil. Mau merebut ayah orang lain. Kamu tak punya keluarga. Mau merusak keluarga orang lain. Kakak, demi hubungan kita sebagai saudara, ampuni aku. Saudara, awalnya aku berencana setelah aku temukan ayah, akan membawamu ke rumah dan merawatmu sebagai adik kandung. Kamu bisa dengan mudah jadi putri kaya. Kamu sendiri yang merusak masa depanmu. Aku cuma hilaf. Kakak, aku salah. Hilaf? Menurutku, kamu sudah lama merencanakannya. Bukan. Awalnya aku sungguh ingin jujur. Tapi Bapak Hendra terlalu baik padaku. Aku sungguh mengira aku adalah putrinya. Di dunia ini, tak ada yang pernah sebaik itu padaku. Menurutku, kamu tak menginginkan kebaikan itu, tapi uang keluarga Samudra. Aku sungguh tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang tak memanfaatkannya. Ayah, Pak Hendra. Saat aku menabrak mobilmu dulu, kau begitu peduli padaku. Kau sangat baik padaku. Aku sungguh menganggapmu ayahku. Aku sungguh ingin jadi putrimu. Ayah. Aku sangat menyesal. Dulu, harusnya ku lindas sampai mati. Jangan pura-pura. Kau tahu kakakku ahli medis. Tadi malah halangi dia selamatkan ayahku. Kurasa kau jelas ingin membunuh ayahku. Sedikit lagi aku bisa berhasil. Kenapa tak adil sekali? Kenapa kau bisa punya ilmu medis sehebat ini dan ayah yang kaya raya? Aku sudah berjuang keras, tapi tak dapat apa-apa. Kenapa? Sudah kubilang, mengambil apa yang bukan milikmu, pasti menanggung akibatnya. Benar ya? Aku putri sulung Samudra. Ayahku orang terkaya kota utama. Kak, kau mau mengapakan dia? Apa aku harus serahkan ke polisi? Lihat dia begini. Mungkin dia sudah gila. Tuhan sudah menghukumnya. Seret dia keluar. Kau,
seret mereka berdua. Ampun Pak Hendra, ampun Pak Hendra. Ampun Pak Hendra. Ayu, sekarang semua sudah berlalu. Ayah harap kamu bisa tinggal di sisi ayah. Ayah janji takkan biarkan siapapun menindasmu lagi. Ayah akan gunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Iya, Kak. Kami sangat berutang padamu. Aku. Ini surat peralihan saham Samudra Pharma. Asal kamu tanda tangan, kamu akan menjadi pusat perhatian orang terkaya kota utama. Ini aset ratusan triliun rupiah. Langsung diwariskan padanya. Nona Ayu selamatkan nyawa Bapak Hendra. Harta ini tak seberapa. Ayah, aku tak mau perusahaannya. Kak, mungkin kamu tak tahu, Samudra Pharma kita itu perusahaan publik kelas dunia. Total asetnya mencapai... Aku tahu, tapi aku cuma bisa mengobati orang. Aku tak paham soal manajemen dan tak tertarik. Ayo, apa ayah terlalu buru-buru? Ya, sampai sekarang ayah masih tak tahu apa yang paling kamu cintai. Dan tak tahu apa yang sebenarnya kamu mau. Tenanglah, apapun itu, ayah akan memenuhinya. Aku cuma mau pulang. Ayu, kamu benar-benar mau pulang? Iya, aku mau pulang lanjutin obati orang miskin. Ini ibuku dan aturan leluhur kita. Aku harus warisi misi mulia ini. Kak, biar ayah pertimbangkan lagi. Apa ada yang kamu mau lagi? Yang lain. Fasilitas medis di desa buruk. Selama ini, ibuku demi obati warga, minta orang beli alat medis ke kota, dan ditipu rentenir banyak uang. Ayah, bisa tolong bayar utang ini dulu. Nanti aku pasti bayar. Kak, ngomong gitu kayak orang luar. Kita kan keluarga, milik kita juga milikmu. Benar, nak, itu hal sepele. Ayah mau tahu, apa yang kamu benar-benar mau? Ayah, sebenarnya aku mau minta tolong. Alokasikan dana untuk pegunungan, bangun rumah sakit, perbaiki fasilitas medis di desa. Dengan begitu, nanti orang miskin bisa berobat di dekat rumah. Nah, kamu punya niat mulia seperti ini, ayah jadi merasa malu. Inilah alasanku mau pulang. Maaf ya, nanti aku tak bisa menemanimu lagi. Ayah, ikut kamu ya. Enggak. Ayah kan orang terkaya kota utama. Ke desa pasti tak terbiasa. Nggak bisa. Kemanapun putriku pergi, ayah ikut. Ayah selalu jadi pendukung terkuatmu. Kak, aku ikut. Oke, kita semua pergi.